Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kamal Ismail. Beliau adalah orang yang pertama kali mendesain untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Beliau lahir pada tanggal 13 September tahun 1908, wafat pada tahun 2008. Ia lahir dalam generasi keturunan profesor dan merupakan seorang arsitek yang berasal dari Mesir. Salah satu pencapaian terbesarnya ialah mendesain pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang mana telah ditugaskan kepadanya oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz pada waktu itu. Muhammad Kamal Ismail, ia disebutkan sebagai orang yang termuda dalam sejarah Mesir yang memperoleh sertifikat sekolah menengah yang lanjut terdaftar di Royal School of Engineering untuk yang pertama kalinya. Dan setelah lulus, ia kemudian dikirim ke Eropa untuk mendapatkan 3 gelar doktor dalam arsitektur Islam. Tak hanya itu, ia juga pernah mendapatkan salnil dan pangkat besi dari sang raja. Muhammad Kamal Ismail, beliau menikah saat menginjak usia 44 tahun. Ia dikaruniai seorang putra, namun sayang, ia kehilangan seluruhnya saat istrinya melahirkan. Dan selepas itu, ia tetap melajang dan mengabdikan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hembusan napas terakhirnya. Hidupnya selama hampir genap 100 tahun ia habiskan untuk membangun 2 masjid suci yang jauh dari sorotan media massa, popularitas, dan juga uang. Bahkan ia pernah terang-terangan menolak pembayaran sepersen pun sebagai ganjaran atas desain arsitekturnya. Dan waktu mengembalikan cek yang pernah ditawarkan oleh sang raja dan perusahaan Bin Laden, ia mengatakannya dengan sopan, "Mengapa saya harus menerima uang untuk pekerjaan yang saya lakukan atas 2 masjid suci ini? Bagaimana nantinya saat saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul hisab?" Begitulah katanya waktu mengembalikan cek yang pernah ditawarkan terhadapnya. Dalam proses merancang masjid suci itu, pria cerdas ini mengidekan untuk menggunakan marmer khusus yang akan menutupi lantai Masjidil Haram yang biasa dipakai untuk tawaf. Kelebihannya, marmer ini berbahan anti panas yang hanya tersedia di gunung kecil di negara Yunani. Demi mewujudkan arsitektur sesuai rancangannya, ia melakukan perjalanan ke Yunani dan menandatangani kontrak untuk membeli jumlah yang cukup untuk seluruh lapisan dari Masjidil Haram, yakni sekitar hampir dari setengah gunung. Dan saat kembali ke Mekah, ia mendapat marmer tersebut telah datang, dan segera ia menempatkan marmer-marmer itu di lantai masjid suci tersebut hingga sampai rampung. Dan setelah selesai semuanya, selang 15 tahun berlalu, pemerintah Saudi kembali menghubunginya dan meminta jenis marmer yang serupa untuk melapisi dasar masjid suci di Madinah, yaitu Masjid Nabawi. Mendengar permintaan tersebut, Muhammad Kamal Ismail menjadi cukup bingung karena hanya ada satu tempat yang memproduksi marmer ini, yakni di negara Yunani. Terlebih transaksi yang pernah ia lakukan sudah sangat lama terjadi. Muhammad Kamal Ismail kemudian bergegas pergi ke perusahaan yang dulu ia sambangi di Yunani dan izin untuk bertemu dengan pemimpin perusahaan itu. Dan saat menanyakan sisa marmer yang masih tersimpan, si pemilik perusahaan itu pun mengatakan bahwa semuanya telah terjual setelah ia membelinya 15 tahun yang silam. Muhammad Kamal Ismail pun bersedih. Lalu ia meninggalkan gedung itu seraya mengatakan kepada sekretaris di sana untuk memberitahukan jika mengetahui
keberadaan seseorang yang telah membeli sisa stok marmer terakhir saat itu. Respon sekretaris, beliau mengatakan, hal tersebut cukuplah sulit, lantaran ia harus membuka kembali catatan yang lama beberapa tahun yang silam untuk mengetahui keberadaan si pembeli itu. Lalu Muhammad Kamal Ismail pun berserah diri, berharap kepada Allah akan mengizinkan sesuatu hal yang terbaik akan terjadi. Tak disangka-sangka, hari berikutnya, sekretaris memberitahu Muhammad Kamal Ismail melalui panggilan telepon bahwa sekretaris tersebut telah menemukan alamat si pembeli. Ia pun kembali menuju kantor marmer tersebut dan melihat alamatnya. Seketika ia merasa kaget lantaran alamat pembeli yang tertulis ialah sebuah perusahaan Arab Saudi. Ia pun langsung bergegas untuk kembali ke Arab Saudi pada hari yang sama, dan sesampainya ia segera menuju ke perusahaan yang membeli marmer tersebut. Dan setelah bertemu dengan seseorang dari bagian admin, ia menanyakan tentang keberadaan marmer yang pernah dibeli oleh perusahaan tersebut dari Yunani. Langsung saja orang tersebut menghubungi ruang stok perusahaan. Takjubnya, marmer putih asal Yunani tersebut tersedia dalam jumlah yang masih lengkap dan tak pernah digunakan sama sekali. Suasana berubah menjadi penuh haru, seraya menitikkan air mata. Muhammad Kamal Ismail pun menceritakan kisah panjangnya tersebut kepada si pemilik perusahaan itu. Muhammad Kamal Ismail tak segan-segan ia memberikan cek kosong dan memintanya untuk menuliskan jumlah yang orang itu inginkan. Namun setelah mengetahui bahwa marmer tersebut akan dipergunakan untuk pembangunan situs suci, lalu si pemilik perusahaan itu pun menolak dengan sopan. Dia pun mensedekahkan semua harta marmer tersebut. Muhammad Kamal Ismail, ia memilih tidak menerima sepersen pun uang hasil jasanya, karena menurutnya inilah cara Allah Ta'ala untuk melibatkan dirinya dalam proses perjalanan pembangunan masjid suci untuk umat Islam di seluruh dunia. Yaitu, ini adalah profil singkat, riwayat singkat tentang Muhammad Kamal Ismail, orang yang pertama kali mendesain pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Terima kasih.